udah lama nggak buat vlog. Akhirnya sekarang bisa buat vlog lagi, tapi mau coba podcast. Cuma podcastnya ini bukan yang biasa, tapi luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar dan luar biasa nggak nyambungnya. Yang penting bisa keluar. Kali ini saya sedang bersama entrepreneur, pengusaha, dan juga multi talent. Seorang guru iya, seorang tokoh masyarakat iya, seorang pengusaha makanan iya, bersama dengan Bapak Solah. Salahuddin ini. Bapak Salahuddin, SPD kan bener. SPD, I. Enggak gitu enggak pakai SPD. Jadi dengan Bapak Salahuddin SPD. Jadi beliau ini punya usaha kios bakso, namanya kios bakso Kang Guru. Tuh ada. Kios bakso Kang Guru. Mie ayam bakso Kang Guru. Sekarang beliau sudah punya 2 cabang, yang satu di Bagan, daerah Kecamatan Palabuhan Ratu, satu lagi di daerah Pansuren, masih Kecamatan Palabuhan Ratu, cuma perbatasan dengan Kecamatan Bantar Gatuh, Kabupaten Sukabumi. Insya Allah launching. Bagi kalian yang belum pernah merasakan nikmatnya bakso Kang Guru, silakan ke pertigaan Bagan atau ke pertigaan Pasisuren. Jadi kalau yang ke Palabuhan Ratu belum pernah ngerasain bakso Kang Guru, berarti nggak gaul. Kali ini kita akan tanya-tanya sebentar ataupun wawancara kerja bersama pemilik kios, dan kita akan cari tahu mengenai cara membuat baksonya, dan juga nanti kita panggilkan spesialis pembuat baksonya yaitu Bapak Begeng. Nanti kita akan lihat. Ya udah, kita akan tanya langsung kepada beliau. Semoga menjadi inspirasi untuk kalian yang ingin membuat usaha makanan atau bakso. Bagaimana cara merintis satu usaha, kita akan tanya. Jadi mengenai perbaksoan, bagaimana awalnya Bapak Solah ini kan sebagai guru dan juga sebagai tokoh masyarakat bisa berpikiran untuk menciptakan usaha bakso? Bagaimana Pak Solah? Pertama-tama berawal dari keinginan, kemauan terlebih dahulu, dan juga kebutuhan. Kebutuhan hidup, namanya kita kebutuhan hidup kan harus dicukupi sehari-hari. Kemudian kalau kita berkaca kepada penghasilannya sebagai guru honor mungkin di bawah rata-rata. Jadi beliau ini awal merintis karena yang pertama itu adalah kebutuhan hidup, yang kedua karena keterpaksaan, tuntutan, lalu timbul keinginan untuk memperbaiki taraf kehidupan. dengan cara Kalau nggak salah, Bapak Solah ini pertama merintis itu pakai motor ya Pak? ya pakai motor si garok dokter ini namanya. Pakai motor gimana Pak? Caranya Pak? Caranya membawa gerobak bakso atau bagaimana? Sama aja sih seperti yang lain, cuma yang membedakan motor aku itu butut. Pakai motor jenis apa? Ya, jenis Honda yang tidak ada knalpotnya, sehingga ketika saya dagang tepung neng-nengkeun mangkok. Kadang aku suara berotot motor naoge geus kanyahuan eta teh. Mohon maaf ini ya. Ada 2 bahasa, nanti ditranslate aja lah sendiri ya, pakai bahasa Sunda. Karena asli saya dari Sunda gitu kan. Bukan emas. Walaupun cuma motor tapi ini bukan emas. Jadi ini bukan mas, namanya Kang, makanya baksonya namanya mie ayam bakso Kang Guru, bukan Mas Guru, bukan. Jadi dulu pakai motor jenis Honda bebek, Ya, yang tidak mempunyai knalpot. nggak ada knalpotnya.
suaranya sangat bising. Jadi tidak usah nentengkan mangkok. Mendengar suara bisingnya aja orang udah pada tahu kalau itu tukang bakso datang. Jadi gak usah pakai pentungan yang memukul mangkok itu. Jadi udah tahu suara bising knalpot Pak Solah, udah tahu dia datang. Jadi gimana caranya Pak Solah? Dulu kan pakai motor, sekarang punya kios, bahkan sampai punya cabang ada 2. Itu gimana caranya Pak Solah? Ya caranya dengan cara menyewa kios. Karena kalau berjualan pakai motor bisa saja lama-kelamaan ya yang pertama capek, yang kedua semakin lama kita semakin capek, semakin mudah. Beda dengan kios, kalau kita mempunyai kios kan semakin lama semakin banyak pelanggan, semakin ramai. Dengan cara saya pertama membuktikan dikasih suren, mungkin dapat 1 tahun di sana, lalu saya kembali membuka cabang kembali ya di daerah Bagbagan, ingin melebarkan sayap, dan insya Allah setelah tahun baru mungkin daerah Pelabuhan Ratu atau daerah Bantar Gadung, insya Allah 2 lagi akan buka. Amin. Akan launching. Jadi beliau udah punya 2 kios nih. Pasir Suren 1 di Bagbagan 1 katanya udah tahun baru mau buka lagi di daerah kota Pelabuhan Ratu. Semoga aja kita doakan biar tambah maju usahanya. Dan insya Allah juga akan membuat bakso kering, Bakso mentahan. Jadi beliau juga udah punya mesin pencetak bakso. Jadi nanti supaya dapat diproduksi. iya, nanti ada produksi bakso mentahannya khusus yang dijual. Belum lengkap rasanya kalau kita nggak langsung lihat spesialnya bakso kanguru itu seperti apa. Nanti kita minta Bapak Begeng selaku asisten dari Bapak Solah untuk membuatkan. Chef Begeng, Ya, bisa dibuatkan. Oke. yang Oke, good. Ditunggu Bapak Begeng. cepat ya. Prosesnya. Iya. Sambil kita nunggu baksonya, lanjut ngobrol lagi. Sekarang masalah pribadinya Bapak Solah sebagai seorang tokoh masyarakat, Pramudia. sebagai seorang pramuria, bukan sebagai seorang pramuria, tapi sebagai seorang tokoh masyarakat. Dia salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Cikadu, sebagai pembuat legislasi atau perundang-undangan yang ada di desa, setara dengan DPR, MPR kalau di tingkat nasional. Kali ini beliau di DPRD, kalau beliau di tingkat desa. Tararang, baksonya sudah siap. Tuh, terima kasih Bapak Geng. Mohon kesini dulu. Halo. Nah, ini udah jadi baksonya. Sambil lanjut kita ngobrol-ngobrol lagi. Sambil makan bakso juga. Kita tes. Tuh kelihatan, aduh awas tumpah, nantilah. Yang jelas rasanya mantap. Kalau dicoba, yang belum wajib. Lanjut lagi ngobrol Pak Solah. Jadi bagaimana ceritanya dari pengusaha sekarang menjadi anggota dewan? Anggap aja dewan tingkat desa. Kalau benar. Jadi gimana? Dulu pedagang pengusaha, sekarang tokoh masyarakat sebagai anggota dewan. Bagaimana ceritanya Pak Solah? Ceritanya ya berawal dari keinginan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dengan menampung segala aspirasi masyarakat Mantap. untuk memajukan seluruh warga masyarakat, terutama di bidang UMKM. Sahabat orang. Jadi kan kalau anggota BPD itu kan dipilih biasanya per kadusungan, per RW, per RT dipilih. Karena beliau ini sudah lama berkecimpung
dalam permotoran usaha bakso. Jadi semua warga pada kenal. So kemudian mencalonkan diri untuk jadi anggota dewan. Banyak yang pilih dengan bakso gratis. Oh, enggak. Gratifikasi. Enggak ada sogok menyogok. Jadi gak ada sogok penyogok Enggak ada katanya. sogok menyogok. Cuman menang dia bakso langsung satu gerobak gratis. Bahkan waktu pemilihan juga saya tidak ada di tempat. Lagi holiday. Lagi holiday. Ini kebetulan aja gitu. Nih bakso yang gedenya nih. Mantap. Dihabisin aja aja. Oh pasti dihabisin. Kalau bisa disambung lagi. Oh, ceklok tadi. Nih, di dalamnya full daging tuh. Oke. Wah, good. Hanya kalau di sangguan, Wak. Sangguan lebih mantap. Bakso di Sangguan Edun gimana? Yang belum pernah coba Bakso di bakso di sangguan pakai nasi. Ini mantap. Kenyang. Alias warak. Nasi goreng juga pernah dipakai nasi lagi. Mantap itu juga. sama lutut. Pakai luput. Pokoknya ikan beras. Udah. Tokoh masyarakat sudah. Yang belum guru. Gimana ceritanya lagi? Tiga apa ya? 3 cabang. 3 cabang Pegawaian pekerjaan dalam 1 hari. dalam 1 hari, 1 kesempatan, 1 waktu. Dan sebagai guru gimana nih? Kalau nggak salah dia masih honorer, masih liput, tapi usahanya udah banyak. Jadi bagi guru honorer yang lain, jangan terlalu mengandalkan Gaji. Karena 4 bulan sekali. Enggak apa. 4 bulan sekali enggak dari detik. Nunggu 4 bulan tapi dia bisa membayar gaji karyawan. Tapi anehnya masih jadi guru honorer. Nggak kapok, Pak. Wah. Itu kan berawal dari panggilan jiwa dan hati. Kalau yang ini nih guru panggilan jiwa Panggilan jiwa. via WhatsApp panggilan. Gaji berapa sekarang, Pak? Jangan ditanya, jangan ditanya, Mbak. Itu mau ditanya. Jangan ditanya. Pokoknya mah besar dunia akhirat itu. Di dunia digaji. Perkiraan. Hah? Perkiraan Di bawah 1 juta. di bawah 1 juta, tapi dibayarnya 4 bulan sekali. 1 hari dibawa ke RB ingat. Kalau pekerja yang lain seperti buruh 1 bulan, dia 4 bulan sama nominalnya. Bedanya pekerja umum. Tapi kan ada keberkahan dari sisi yang lain ya. Jadi dia cari berkahnya, Dari berkah. berkah hidup. Alhamdulillah dari 1 bulan tertutupi oleh 1 hari dagang bakso. Sekalinya habis, kuahnya sedap. Kita perlu minum lagi. Kita belum minum, kuahnya mantap. Cukup dikenyang aja kuahnya. Karena dia bisa tawaran. Bakso di Sangguan mata lutut. Tadi lupa bagaimana cara membuat Mr. Bege buat baksonya. Ini dia. Komputer bambu. Kita akan panggil Chef Bege yang tadi membuatkan bakso. Ini lirik dia. Chef Bege, silakan Mr. Bege, Ya, halo. silakan duduk.
di bangku panas ini. Halo. Ini dia Sek Begeng. Aslinya ganteng. Di kamera juga ganteng. Tapi dalam mimpi jelek. Begitulah saya. Pak Begeng sudah berapa lama menjadi asisten Bapak Salah? Saya kurang lebih berapa bulan ya? 6 bulanan lah, Pak. Jadi baru 1 semester ya? Kayak sekolah aja. Ya, 6 bulan ada. 6 bulan terus sebelum di sini Pak Begeng gimana? Sebelumnya ya kerja juga sih. Kerja ya serabutan pala ya. Serabutan apa aja. Tapi enak ya kerja di sini ya. Enak. Ya namanya kerja begitu. Jadi Bapak Salah nggak galak ya enggak? Enggak aja baik. Baik. Baik maunya. Penuh kasih sayang ya. Ah, Bapak lebay pertanyaannya, Pak. Mencurigakan. Mencurigakan, Pak. Jadi terakhir Kurang deket deungnya, Pak. oh enggak pas itu. Pas. Jadi terakhir pesan dan kesan Bapak Begeng untuk bagi para kaula muda dan juga yang mau merintis, apa yang Bapak Begeng rasakan atau pengalaman. Silakan. Pertanyaan yang simpel. Gimana coba ulang. Pesan dan kesan yang bisa diberikan untuk para Pemirsa pemirsa apa nih? pemirsa. jangan lupa ngebahas di sini. Ya, mungkin pesan dari saya ya. Jangan lupa salam. Bukan, Pak. Apabila yang melihat ya, terutama yang melihat video saya ini, mungkin ada yang terlintas penasaran. Jangan ditahan-tahan ya. Langsung aja meluncur ke sini jalan Mana? di Bagbagan ya tempatnya. Di Babagan City, Babagan, Kecamatan Palaban Ratu, Kecamatan. Kabupaten Sukabumi. Ya betul. Kode pos 4364. Saya nggak tahu. nomor WA. Jangan Pak. Ya. Coba ini ID micet ada? Micet. Nggak ada, Pak. Aduh, itu apaan itu? Bahaya. Terakhir untuk Bapak Salah, pesan dan kesannya apa nih? Sebagai pengusaha muda, lalu sebagai tokoh masyarakat dan juga sebagai guru honorer yang ripuh. Yang ingin disampaikan apa? Ya, kalau bagi saya pesan dan pesan aja lah. Pesannya bagi Anda yang mau berusaha, insya Allah jangan lupa berdoa, karena setiap doa yang kita panjatkan insya Allah akan dikabulkan. Amin. Amin. Sekarang mungkin hari esok, kalau nggak hari esok, hari berikutnya, atau sampai anak cucu insya Allah bakal dikabulkan. Amin. Jangan lupa berusaha, karena berusaha itu penting. Berusaha itu penting. Jadi yang penting usaha. usaha Doa. gerak, asal menggerak insya Allah kita akan menghasilkan sesuatu. Amin. Jangankan menjual barang, orang yang minta-minta aja selalu diberikan rezeki oleh Allah. Amin. Coba lagi. Terakhir, Bapak Begeng silakan bikin doa. Enggak aku. Sebuah lagu aja lah ya. Bola dulu apa coba? Perjuangan dan doa. Silakan. Enggak, udah. Yang lain pada nunggu loh. Nggak ada silakan. musiknya, Pak. Gimana? Saya Akapela, ngambil akapela. harus ngambil nada. Rapnya aja. Rapnya aja sedikit aja. Biar orang tahu. Siapa tahu masuk ke KDI atau Indonesian Idol. Suara saya udah mahal loh, Pak. Oh iya. Iya, enggak sembarangan. Silakan. Ini enggak ada Sebaik di aja sebaik. tadi di apa namanya? Di briefing enggak ada, Pak. Enggak ada saya harus nyanyi enggak ada. Ya udah, sekian terima kasih. Daripada tambah nggak nyambung, lebih baik kita udahan aja, nanti kita sambung ke berikutnya aja. Masih di channel JKR Screen dan juga mampir ke mie ayam bakso Kanguru, Bagbagan dan juga di Pasituren. Nanti launching kita akan update lagi vlognya untuk di daerah Pelabuhan Ratu. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh
atau yang bakso Kang Gurunya silakan. Mie ayam bakso Kang Guru. Ini Mr. Begeng dan ini Wawa Solar. Oke.